Contoh yang paling sederhana adalah perhatikan pada gambar berikut. Ini merupakan sistem pencucian mobil. Ya, seperti yang kita lihat. Jadi mobil akan queue atau antri di sini. Kemudian gilirannya tiba, mobil diminta untuk masuk. Jadi ini seperti semi auto car wash. Jadi penumpangnya atau drivernya tidak perlu turun. So nanti mobil akan berjalan pelan-pelan, proses pembersihan berlangsung. Mungkin nanti akan ada tahapan yang pertama adalah spraying, disemprot dengan air dulu, kemudian masuk ke pemberian cairan sabun, kemudian mulai di brushing, sikat di sini, baru kemudian masuk tahapan pengeringan, selesai, jadilah mobil yang bersih. Nah, inilah sebuah sistem. Sistem ini terdiri dari banyak komponen atau banyak entitas. Perhatikan definisi sistem yang awal tadi. Sistem merupakan sekumpulan entitas yang saling berkaitan yang terintegrasi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Dari sistem car wash ini bisa kita pahami komponen atau entitas yang melekat pada sebuah sistem car wash ini meliputi ya mungkin areal untuk ruang tunggu, kemudian peralatan pembersih, sprayer, air, kemudian sikat, kemudian pengering, itu merupakan entitas semuanya. Dan tentunya satu lagi areal untuk parking mobil-mobil yang sudah selesai dicuci. Nah, perhatikan juga bahwa sistem ini bukanlah selalu merupakan sistem yang terurut atau sequence seperti ini. By normal condition, mungkin memang seperti itu. Mobil datang, mengantri, kemudian masuk, disemprot, diberi sabun, disikat, dikeringkan, kemudian bersih, selesai. Ya, biasanya sistem juga mengenal apa yang disebut dengan umpan balik atau feedback. Jika case tertentu, misalnya mobil itu baru saja masuk ke areal lumpur, sehingga mungkin sekali pencucian tidak bisa menghasilkan mobil yang bersih sebagaimana standar yang diinginkan. Maka mau tidak mau, maka mobil ini perlu dilakukan pembersihan ulang. Jadi di sini akan ada proses monitoring. Jadi akan melihat seberapa baik hasilnya, tingkat keberhasilannya. Jika masih ada something wrong di sini, sistem akan memungkinkan mobil yang masih kotor untuk dibersihkan kembali. Ya, mungkin bisa jadi dia tidak harus kembali dari awal. Mungkin ternyata ada beberapa bagian mobil ini yang belum kering betul. Mungkin dia hanya masuk ke sebagian dari proses saja. Namun demikian, jika dirasa masih kotor sekali, tentu dia harus balik lagi. Nah, perlu diperhatikan, sistem ini punya batasan. Jarak antara satu sikat dengan sikat yang lainnya tentunya sudah diatur dengan jarak rata-rata lebar sebuah mobil. Nah, apa jadinya sekarang jika seandainya sebuah sepeda motor masuk ke dalam sistem pencucian mobil semi otomatis? Ketika masuk, tentunya karena jaraknya ini sangat berjauhan, ada kemungkinan motor itu tidak bisa teraih oleh sikat. Sehingga begitu diberikan sabun, setelah dispray sebelumnya, masuk ke bagian penyikatan, dia tidak terkena sikatnya itu, maka ada kemungkinan keluar hasilnya masih kotor. Nah, sebagaimana mungkin dari perusahaan ini menyampaikan, kalau produk yang dihasilkan masih kotor, maka dia harus kembali lagi ke awal. Nah, sampai berapapun looping itu akan dilalui, karena posisi sikat tidak pernah bisa meraih motor, maka outputnya tetap tidak akan maksimal. Nah, hal ini perlu dievaluasi. Oh, ternyata komoditas atau kendaraan yang dicuci itu di luar batasan input yang diinginkan atau yang sudah ditentukan. Ini car wash, bukan motor cycle wash. Ya, jadi ada kemungkinan inputnya ini yang salah. Tidak ada yang salah dengan proses, tidak ada yang salah dengan output. Ini kesalahan pada input.
Ingat kan konsep GIGO, garbage in, garbage out. Jadi bagaimanapun sistem kita bangun dengan rapi, perhatikan bahwa sistem punya batasan. Ya. Batasannya untuk car. Kalau kemudian motor yang masuk dianggap itu sebagai garbage in. Jadi yang masuk datanya tidak sesuai dengan spesifikasi car. Jangan harap garbage in, maka garbage out. Jangan harap gold out. Jangan berharap motor yang keluar dalam kondisi bersih. Tidak mungkin. Yang masuk sampah, yang keluar tetap sampah. Ya, semoga bisa dikaitkan dengan penjelasan pada slide sebelumnya. Oke, nah inilah yang disebut dengan komponen dari sebuah sistem. Jadi sistem memiliki input, di mana input ini nanti ada batasan tertentu. Jadi karena sistem sendiri punya batasan, maka tentunya data yang diinputkan pun punya spesifikasi tertentu. Jika ini sistem akademik, ya bisa dipastikan kan bahwa datanya atau inputnya ya tentu berasal dari entitas-entitas yang relevan dengan kegiatan akademik. Kecil kali kemungkinan, bahkan impossible, jika data petani masuk ke dalam sistem akademik. Jika data seorang koruptor masuk dalam akademik. Jika data mengenai pemilu masuk dalam akademik. Ini jelas out of system, di luar dari sistem yang sedang kita kembangkan. Jika input sudah sesuai, maka tentunya merancang proses yang akan dilakukan. Bagaimana proses itu akan dilakukan? Tentunya berkaitan dengan tujuan dari sistem. Kalau sistem ini bertujuan untuk membersihkan mobil, maka prosesnya adalah langkah-langkah yang semaksimal mungkin, seoptimal mungkin dapat menjadikan mobil yang kotor menjadi mobil yang bersih. Proses mengikuti tujuan dari sistem. Oke, jika proses sudah dilakukan, maka keluaran atau output ini pun merupakan harapan atau ekspektasi yang diinginkan dari pengguna sistem. Pengguna sistem menginginkan mobil dalam kondisi bersih. Seberapa bersih tentunya sudah ada kesepakatan antara customer dengan petugas pembersihnya. Jika dirasa kesepakatan itu belum terpenuhi, maka sistem akan mewadahi dengan konsep feedback. Apa itu feedback? Feedback adalah umpan balik. Bisa berupa melakukan tindakan evaluasi, tindakan perbaikan, dan apapun. Feedback bisa kembali ke input atau feedback juga bisa kembali ke pemrosesan. Jadi inilah kurang lebih gambaran dari sebuah komponen sistem. Ada komponen yang berfungsi sebagai input, ada komponen yang berfungsi untuk processing, dan ada komponen yang menjadi target yakni output-nya. Serta jangan lupa ada mekanisme yang memungkinkan output untuk di-refine, diperbaiki. Oke. Nah, ini deskripsi lebih detailnya. Pada bagian input, apa yang terjadi? Di situ terjadi kegiatan untuk data collection, mengumpulkan, menangkap data mentah. Misalnya saja, sistem yang kita inginkan adalah sistem payroll, sistem penggajian. Untuk bisa menghasilkan gaji, maka tentunya kita butuh input yang relevan. Jumlah jam kerja, status karyawan, kemudian kepangkatannya dia, pinjaman sebelumnya yang dia lakukan, dan sebagainya. Nah, pastikan input itu punya spesifikasi yang jelas. Ini harus kita betul-betul kita tegakkan supaya tadi ya, konsep garbage in, garbage out, gold in, gold out bisa kita pahami. Oke, selanjutnya di tataran pemrosesan, data yang sudah dimasukkan nanti akan dilakukan berbagai macam proses modifikasi. Bisa berupa kalkulasi, bisa berupa komparasi, atau bisa juga desisi, jadi pengambilan keputusan. Apakah data ini akan disimpan atau dibuang, apakah data ini akan dipilih atau di-reject, dan sebagainya. Dan di bagian pemrosesan juga ada yang disebut dengan storing atau proses penyimpanan data.
data atau apapun yang dimasukkan di bagian pemrosesan mungkin tidak serta-merta akan dijadikan sebagai sebuah produk output. Tapi ada kemungkinan data itu akan disimpan untuk penggunaan di masa mendatang. Komponen selanjutnya yakni komponen output sendiri. Ya, jika kita sudah sepakat bahwa sistem yang kita kembangkan adalah sistem payroll, sistem penggajian, maka sudah terbayang output yang akan dijadikan sebagai target, salah satunya mungkin adalah slip gaji, atau mungkin laporan penggajian untuk manajer, atau mungkin dalam skala yang lebih besar lagi, informasi yang nanti perlu diberikan kepada pemegang saham. Apapun informasi yang dibutuhkan, maka proses atau tahapan sebelumnya itu harus mampu memenuhi kebutuhan output yang diinginkan. Oke. Nah, yang terakhir yakni bagian umpan balik. Umpan balik merupakan proses di mana jika terjadi sebuah output yang tidak memenuhi spesifikasi atau untuk memastikan bahwa output memenuhi spesifikasi, maka perlu dilakukan proses pengolahan ulang atau tindakan korektif berupa perubahan pada input. Nah, misalnya apabila ada kesalahan atau sebuah permasalahan, mungkin sistem masih bisa melakukan tindakan koreksi terhadap input ataupun perubahan pada proses. Tidak seharusnya mungkin produk yang dihasilkan langsung dianggap sebagai produk rejected. Ada kemungkinan sistem itu mewadai juga begitu produk keluar dan ternyata tidak memenuhi standar kualitas yang diinginkan, maka produk itu bisa masuk kembali untuk dilakukan koreksi terhadap inputnya atau mungkin koreksi pada proses itu sendiri. Nah, itu tadi penjelasan lebih detail mengenai komponen-komponen dalam sebuah sistem. Oke. Ini merupakan gambaran contoh realnya sebuah sistem. Sebagaimana tadi kita bahas, bahwa sistem itu dibatasi oleh spasial dan temporal tertentu. Artinya, sistem itu dikembangkan dengan satu tujuan yang pasti. Namun ketahuilah bahwa terkadang sebuah sistem yang besar itu dibangun dari sejumlah sub-subsistem yang saling berkaitan. Sebagai contoh misalnya, kita punya Human Resource Management. Jadi ini anggap sebagai sebuah sistem informasi sumber daya manusia. Di dalam sistem ini, maka kita perlu melakukan rekrutmen. Proses penerimaan karyawan atau rekrutmen ini mungkin akan dikelola oleh subsistem sendiri, yakni rekrutmen manajemen sistem. Kemudian, terkait dengan pengelolaan, seandainya dari rekruter itu kita mendapatkan beberapa karyawan, maka kita memiliki employee management. Sistem ini nanti akan mulai mengalokasikan seseorang akan bertugas di mana, bagaimana performanya dia, berapa banyak produk yang dihasilkan, berapa lama dia sakit, berapa lama dia alpha, dan sebagainya, itu masuk dalam employee management. Dan mungkin nanti akan ada juga payroll management, jadi pengelolaan gajinya. Nah, semua sistem-sistem ini, atau kalau kita bicara dalam skala HRM, Human Resource Management System, maka sistem-sistem ini kita pandang sebagai subsistem. Ya, sistem utamanya adalah sistem Human Resource Management. Oke ya, bisa dipahami. Kalau kita hanya fokus di sini saja, kita bisa mengatakan bahwa kita sedang mengelola sistem karyawan, sistem pengelolaan karyawan. Tapi ketika kita ngomong secara lebih luas lagi, ternyata sistem pengelolaan karyawan ini merupakan sebagian kecil dari sistem pengelolaan sumber daya manusia. Gitu ya. Nah, demikian juga contoh yang lain lagi. Saya punya yang namanya Hospital Information System, sistem informasi di rumah sakit. Sistem ini kalau kita pecah menjadi ada dua buah sistem. Yang pertama, sistem informasi untuk layanan pasien, dan sistem informasi yang sifatnya manajerial. Dalam sistem informasi layanan pasien, di dalamnya ada PMS, Patient Management System, kemudian ada CIS, Clinical Information System,
dan ada lagi System for Clinical Support Service. Nah, inilah ternyata sebuah sistem bisa dipandang menjadi sebuah super sistem ketika di bawahnya ada sistem-sistem yang saling berkaitan. Dan sistem-sistem yang saling berkaitan ini ternyata dalam sebuah sistem dia punya subsistem, subsistem, subsistem. Sehingga bisa dilihat secara relatif ya, bahwa ketika kita melihat seperti ini, mungkin kita anggap Hospital Information System ini sebagai super system, kemudian Information System for Patient Care ini sebagai salah satu bentuk dari sistem itu sendiri, dan Patient Management System ini adalah subsystem. Oke, nah data yang dikelola disimpan dalam Patient Information Database. Oke ya, ya fokuskan saja penjelasan saya ini pada bentuk konstruksi sebuah sistem. Oke.